Pemirsa, Anda kembali bersama Kominfo Newsroom. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah merilis Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022, yakni tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia berharap seluruh kepala daerah menetapkan UMP 2023 sesuai dengan aturan yang telah dirilis. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia meminta kepada seluruh kepala daerah menetapkan upah minimum 2023 sesuai dengan Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 dengan penyesuaian formula penetapan yang diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Menaker Ida mengatakan bahwa dari aspirasi yang berkembang ditemukan bahwa penetapan upah minimum melalui formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. Meliputi kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Terlebih saat ini, kondisi sosial masyarakat akibat dari dampak pandemi COVID-19 belum seluruhnya pulih, dengan ketidakpastian ekonomi global yang berimplikasi menekan laju pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, dalam struktur ekonomi nasional, mayoritas disumbang oleh konsumsi masyarakat dipengaruhi daya beli dan fluktuasi harga. Pemerintah mempertimbangkan upaya pengambilan kebijakan penyesuaian upah minimum untuk tahun 2023 dengan terbitnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Lebih lanjut, berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, maka penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi 2023 dilakukan paling lambat pada 28 November 2022. Sedangkan upah minimum kabupaten kota ditetapkan dan diumumkan paling lambat 7 Desember 2022. Pada kesempatan yang sama, Menaker Ida meminta pemangku kepentingan ketenagakerjaan, yakni buruh dan pekerja, serta pengusaha dapat menjaga hubungan industrial yang harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023 ini, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja. Saya juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menilai bahwa industri kreatif menjadi salah satu sektor yang berperan penting menyerap tenaga kerja di Indonesia. Pihaknya optimis sebanyak 1,1 juta lapangan kerja tercipta melalui ekonomi digital. Ekonomi kreatif Indonesia menjadi pilar utama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2021, sektor ekonomi kreatif Indonesia telah menyumbangkan 1.300 triliun rupiah atau sekitar 7,4% dari total PDB nasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah terus meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif, salah satunya dengan melibatkan 20 UMKM asli Indonesia jadi pemasok resmi souvenir KTT G20 Bali yang dibalut dengan hak kekayaan intelektualnya. Menparekraf juga mengungkapkan melalui PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, pemerintah secara resmi telah meluncurkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang akan mempermudah para pelaku UMKM dalam hal peminjaman pembiayaan kepada perbankan di seluruh Indonesia. Di sela penutupan sambutannya, Menparekraf mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat Indonesia, terutama dalam menciptakan 1,1 juta lapangan pekerjaan baru berbasis ekonomi digital. Ini menunjukkan bahwa konsep daripada pembangunan ekonomi kreatif harus kita bisa tingkatkan dengan dibalut oleh hak kekayaan intelektual. Hasil sidang Unsitral tahun 2008, HKI akan dijadikan sebagai agunan, sebagai kolateral untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih Bapak Menkumham dan Bapak Presiden yang telah menghadiahkan PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, di mana kita sekarang meluncurkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kalau kita memiliki sebuah produk yang bisa kita daftarkan kekayaan intelektual, maka perbankan bisa memberikan pinjaman pembiayaan yang tentunya akan bisa mendorong
agar terciptanya peluang ekonomi dan lapangan kerja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai permasalahan batas wilayah di Indonesia harus segera diatasi karena perbatasan menjadi bumper zone untuk pemerataan pembangunan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerjasama bersama Komisi 2 DPR RI hari ini menyebut permasalahan batas wilayah di Indonesia harus segera diatasi. Batas wilayah Indonesia yang abu-abu akan menghambat berbagai rencana program pembangunan yang telah disusun pemerintah. Mendagri Tito Karnavian menyebut batas daerah menjadi masalah dari ketidakpastian pembangunan di daerah. Mendagri menyampaikan keuntungan yang diperoleh apabila batas negara telah mendapatkan kepastian, seperti investor akan masuk dan membantu peningkatan ekonomi negara. Mendagri mendorong peran aktif bupati, wali kota, dan gubernur untuk gencar menjadikan isu batas daerah sebagai prioritas. Politik afirmasi anggaran melalui APBD untuk penegasan batas daerah, karena seringkali batas daerah ini bukan merupakan isu prioritas di daerah. Isu prioritasnya utamalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, COVID, dan lain-lain. Sehingga anggarannya kecil. Karena kecil akhirnya programnya tidak fokus. Akhirnya berlanjut di carry over ke pejabat-pejabat berikutnya. Nah, kita membuat surat edaran untuk isu ini menjadi salah satu isu penting yang dinaikkan di dalam program kerja dan anggaran di daerah-daerah. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan dialog mengenai Hari Ikan Nasional 2022 bersama rekan saya Bilkis Sabila sesaat lagi.